A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan hadis Nabi yang berbunyi ma ubidallahu bimithlil aqli wa ma tam aqlu imri'in hatta yakuna fihi 10 khisalin al khairu minhu ma'mulun wasyarru minhu ma'munun istaqillu kathiral khairi min 'indi wa yastakthiru qalilal khairi min ghairihi. Ini adalah kalimat-kalimat suci yang telah disampaikan oleh Nabi terkait dengan ciri-ciri akal yang sempurna. Kemudian Nabi meneruskan, wala yatabarramu li talabil hawaij wala yas'amu min talabil ilmi tula umri. Ada dua sifat lagi yang perlu kita sebutkan. Yang pertama adalah seseorang yang akalnya sempurna, ia tidak akan menolak untuk membantu orang lain. Ia tidak akan segan-segan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena yang namanya akal sempurna artinya seseorang mampu mengetahui tentang dirinya. Dan salah satu dimensi yang ada dalam diri manusia adalah dimensi sosial. Manusia tidak akan bisa lepas daripada dimensi ini. Kalau seandainya manusia ingin menjadi manusia yang sempurna, maka dia harus hidup dengan dimensi ini, dimensi sosial. Makanya kalau seandainya ada seorang yang abid, yang ia berpikir bahwa untuk menggapai manusia yang sempurna ia harus menyendiri, ia harus menjauhi kehidupan sosial, maka ketahuilah bahwa orang ini salah dalam memahami kesempurnaan manusia. Karena kalau kita melihat dalam sejarah, tidak ada seorang nabi pun yang hidup menyendiri. Mereka aktif dalam kehidupan sosial. Mereka membantu fakir miskin. Mereka menolong orang-orang yang lemah. Mereka membantu orang-orang yang tertindas. Jadi, sifat yang harus ada dalam akal yang sempurna adalah hendaknya seseorang tidak segan-segan dalam membantu orang lain. Kemudian yang terakhir, yang bisa kita sebutkan di pembahasan kita dan memiliki relasi dan hubungan dengan pembahasan kita adalah bahwa orang yang berakal itu tidak akan capek, tidak akan lelah dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak khusus hanya di tahun-tahun tertentu. Contoh, orang itu belajar dari 6 tahun sampai 25 tahun. Setelah itu tidak perlu belajar. Orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki akal yang sempurna. Kalau pemirsa dan pendengar memperhatikan dan mengikuti pembahasan kita, kita sudah menjelaskan bagaimana peran ilmu dalam kehidupan kita. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah pelita. Kalau seandainya kita hidup tanpa cahaya, maka kita hidup dengan sengsara, hidup dengan susah. Bahkan kemungkinan besar kita akan salah jalan. Kalau seandainya peran ilmu seperti ini sangat penting, maka menuntut ilmu itu tidak hanya dibatasi oleh umur. Selama manusia itu ada, selama manusia itu bisa berpikir, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa
seseorang itu diharuskan menuntut ilmu dari sejak ia lahir sampai meninggal. Ini membuktikan bahwa ilmu itu sangat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan dalam penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan bagaimana relasi antara ilmu dan pembersihan hati, pembersihan jiwa. Nabi mengatakan bahwa akal manusia itu tidak akan sempurna kecuali dengan 10 sifat. Dan salah satu sifatnya adalah seseorang harus cinta kepada ilmu. Kemudian sifat-sifat yang lain berkaitan dengan aktivitas jiwa. Aktivitas jiwa yang positif. Amal perbuatan manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berakal, maka kita harus mengamalkan semua sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Nabi. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang alim, yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, maka kita harus membersihkan hati kita. Membersihkan niat kita. Jangan sampai kita memiliki ilmu, kita jadikan ilmu ini sebagai wasilah, sarana untuk menggapai kekuasaan, menggapai harta. Ketika kita memiliki niat seperti ini, maka sebenarnya kita sudah melangkah untuk menghancurkan diri kita sendiri. Seperti kita ingin minum racun. Pada saat kita niat bertujuan untuk meminum racun, kita sudah melangkah untuk membinasakan diri kita sendiri. Dan begitu juga ketika kita memiliki niat untuk menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk mencari kedudukan harta, maka kita sudah berusaha membinasakan jiwa kita sendiri. Ini adalah penjelasan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingin mengakhiri pembahasan kita tentang bagaimana pentingnya pembersihan jiwa dalam menuntut ilmu dengan perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, seorang yang berakal hendaknya ia bisa menjaga dirinya untuk tidak cinta kepada dunia, untuk tidak dibuai oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang berakal hendaknya ia tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. Tidak boleh ia disetir oleh kekuasaan. Artinya, setiap ada kekuasaan, dia terdorong untuk menggapainya. Orang seperti ini pada hakikatnya adalah hamba kekuasaan. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib sangat memberikan satu nasihat kepada kita supaya kita waspada. Kita harus bisa mengontrol diri kita, jangan sampai kita menjadi hamba selain Allah. Hamba selain Allah itu bukan hanya hamba sesuatu yang kita lihat seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tapi hamba sesuatu selain Allah artinya semua yang ada pada diri kita, dunia ini jangan sampai menjadi Tuhan kita, jangan sampai kita menjadi hamba sesuatu yang ada di sekitar kita seperti syahwat kita. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ilmu di kesempatan yang lain. Kita minta kepada Allah supaya kita bisa mengontrol jiwa ini, bisa membenahi jiwa ini, supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menuntut ilmu dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.